bangsa, nyanyian lagu gending Sriwijaya. La 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 la. Latar belakangnya kan harus membesarkan atau mengenang kebesaran Sriwijaya. Nah, kalau mengenang kebesaran Sriwijaya, mereka mulai menggali tentang agamanya. Simbol-simbol yang ada di masa-masa Sriwijaya. Simbol yang pertama kita lihat, misalnya simbol mudra. Nah, ini simbol Buddhis. Zaman kerajaan Sriwijaya itu umumnya data-data yang tersedia itu adalah artefaktual seperti prasasti, candi, arca, pecahan-pecahan keramik dan lain sebagainya. Selain itu ada naskah-naskah kuno yang memang membicarakan Sriwijaya. Di antaranya naskah India, kemudian naskah Arab. Arab itu pada abad ke-8 dia sudah menulis sebuah naskah Arab yang mengatakan bahwa di Sriwijaya itu memang banyak pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya. Sriwijaya itu besar, Sriwijaya itu kuat, Sriwijaya itu adalah keturunan Maharaja. Namun kalau kita mau tarik seperti apa hubungan tari gending dan musik gending Sriwijaya ini, bisa kita lihat begitu luar biasanya relief yang ada di Borobudur. Begitu dekoratif, begitu artistik, mereka memahatkan relief di Borobudur itu. Terlihat ada gambar-gambar manusia yang sedang membawa cawan, yang sedang membawa buah-buahan. Nah, mungkin dari situ bisa diduga kuat gerakan-gerakan di relief itu ada kaitnya dengan gerakan-gerakan tari gending Sriwijaya. Gerak tari sembah memiliki filosofi masyarakat Palembang merupakan masyarakat yang taat akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Gerak tabur tuang. Gerakan ini memiliki filosofi, kerja keras dan kedisiplinan yang tertanam dalam diri masyarakat Palembang. Gerakan tolabala memiliki filosofi penolakan terhadap segala hal negatif dalam diri manusia. Aesan gede menjadi pakaian yang selalu dikenakan penari gending Sriwijaya. Aesan berarti perhiasan, sementara gede bermakna leluhur. Di masa Jepang berkuasa antara tahun 42-45, Jepang itu ada tradisi ketika menyambut tokoh mereka ada semacam ritual untuk menyambut atau semacam tari untuk menyambut itu. Nah, ketika dia berkuasa dan kemudian penguasa yang di Palembang itu mewanti-wanti kalau nanti ada kedatangan pejabat Jepang yang waktu itu pusat regionalnya itu di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi, maka mereka akan menyiapkan satu tarian khusus untuk menyambut tokoh atau pejabat tersebut.
Di bawah kontrol kodohan Jepang yang lekat dengan kultural, mereka menginginkan tari sambut bagi para delegasinya cepat diwujudkan. Memasuki fase gending dalam pikiran. Inspirasi saat itu terus digali agar tari sambut ini segera terwujud. Nah, gerakan itu pada waktu itu kebetulan ada satu tempat latihan di gedung Teater Bangsawan Bintang Berlian. Nah, gedung itu sebelumnya tahun 20-an bernama Spora gitu. Kemudian berubah sekarang menjadi gedung Bapenda. Sebelum Dispenda Bapenda pernah jadi bioskop kan gedung itu. Nah, gedung ini gedung bersejarah, tempat lahirnya tari gending Sriwijaya. Nah, di situ menurut saya banyak ya atau sumber yang ada mengatakan bahwa koreografernya itu adalah seorang perempuan penari pertama, Tuti Zahra Akif ya namanya. Tapi umurnya baru 17 tahun. Tapi ada yang mengatakan, misalnya Nakumari mengatakan Mas Nun Toha, antara dua ini. Nah, tetapi ada yang sudah ahli dalam nari, tapi tari modern. Tina Hajigung. Tina Hajigung ini dua orang suami istri pimpinan Teater Bangsawan Bintang Berlian. Tina itu ahli dance modern, dansa-dansa seperti itu ya. Lalu ada beberapa budayawan waktu itu, seperti Raden Muhammad Akif, Raden Husin Natodirajo. Nah, rembukan ini barangkali mereka membuat konsep dulu lah. Kemudian jumlah pemain, misalnya jumlah pemain itu diambil dari wilayah Sumatera Selatan, dulu disebut dengan wilayah Batanghari 9. Makanya jumlahnya 9 orang. Jadi 9 orang yang mewakili 9 Batanghari. Dan Batanghari itu di kita, di Sumatera Selatan itu juga dikenal sebagai nama suku. Setelah proses panjang, tari gending akhirnya dipentaskan untuk pertama kali menyambut utusan Jepang yang singgah di Pulau Sumatera. Dibawakan gadis-gadis terbaik pada masa itu, dibalut dengan baju adat yang menawan. Pada awal penciptaannya, 4 seniman ini saling melengkapi. Sukaina Rozak dan Tina Hajigung berperan menciptakan gerakan tari gending Sriwijaya. Sedangkan Dahlan Muhibah menciptakan syair dan Nung Ciaer berperan menciptakan lirik demi lirik gending Sriwijaya. Ditampilkan pertama ketika pejabat Jepang dari Bukit Tinggi, Muhammad Sapei, itu datang ke Palembang di depan Masjid Agung pada 2 Agustus 1945. Jadi 2 minggu sebelum kemerdekaan. Dia ditampilkan pertama. Itu tentu sejarah. Setelah itu bulan Oktober ada beberapa kali tampil di depan Masjid Agung oleh Akagani, menyambut Akagani. Lalu itu menjadi tari sambut Sumatera Selatan.
Syara la 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 syara la 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 syara ra ra. Saya menarikan tari gending Sriwijaya pada tahun 1962. Guru saya adalah Ibu Sukainah Rozak. Beliau juga sebagai pencipta gerak tari gending Sriwijaya. Tidak bisa diceritakan bagaimana bahagianya saya pada saat saya terpilih menjadi penari gending Sriwijaya di bawah asuhan beliau. Banyak kesempatan yang diberikan kepada saya pada waktu itu usia saya 14 tahun. Kami sering menari di Istana Negara, jadi itu pada masa pemerintahan Bung Karno, dan menerima tamu-tamu agung. Pada saat saya terpilih menjadi penari gending Sriwijaya, saya merasa amat bahagia. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu. Dikalaku merindukan keluhuran dulu kala ku tembangkan tentang nyanyian lagu gending Sriwijaya la 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 la. Dalam tarian gending itu ya dia ada maksud kan, ya ku tembangkan berarti nyanyi, ku nyanyikan. Kalau ku tembangkan di mana? Dekat mulut. Ada di antaranya nyanyi. Kan dalam seni, dalam. Jadi tidak luar. Dalam kuning, gitu ya. Gitu aja. Yang lainnya sudah ajarkan kepada murid. Tidak banyak yang tahu jenis musik apa yang mengiringi tari gending Sriwijaya. Gending kan istilah satu komposisi musik Jawa yang instrumennya meliputi musik-musik gamelan misalnya dan musik-musik logam lainnya gitu ya. Itu gending. Jadi satu instrumen, ada istilah lain di kita misalnya istilah karawitan gitu dan istilah lain. Itu satu gending itu kalau gending ya musik, kalau kita mendengar ada musik gamelan itu kan disebut gending. Nah, karena itu penggalian meskipun si Dahlan Mohibat ini seorang musisi modern, seorang pemain biola, tapi dia menyerap musik-musik tradisional Jawa itu. Sehingga kalau kita dengarkan musik gending Sriwijaya itu ya seperti musik antara campuran Jawa tapi juga Melayu gitu. Gending Sriwijaya sedikit banyak aku tahu. Penciptanya Dahlan namanya itu. Orangnya tinggal di Sungai Tawa sana. Di Pasar Ratu itu. Dulunya tapi tidak tahu sebelumnya di mana tak tahu. Katanya dia main musik aku tidak pernah lihat. Dia ngomong baik Dahlan. Ada notnya nih, ada Semarang ini tuh. Sampai sekarang ada not dia itu, ada not dibuat pakai not itu. Dua maestro musik saat itu, Dahlan Mohibat
dan Nung Ciaer menjadikan gending Sriwijaya semakin magis saat dipentaskan. Dahlan Muhibat berfokus pada not dari lagu gending ini, sedangkan Nung Ciaer berfokus pada syair kerinduan pada masa kerajaan Sriwijaya. Tidak heran jika lirik dalam lagu ini banyak menceritakan bagaimana agung dan masyhurnya kerajaan Sriwijaya. Limonada cuman. Inilah jadi lagu. Na 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 di da 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 di da da di da da limonada. Itulah namanya pelok. Pasal ada dua macam. Kalau Jawa sana 9 nada. Da di da 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 9 nada. Sedangkan Iwan Ahmad merupakan maestro musik generasi kedua yang mengiringi langkah para penari pada era tahun 60-an. Perjalanan panjang tari gending harus terhenti. Pada masa awal Orde Baru sekitar 1966-67 itu, pemerintah Orba awal itu membekukan tari gending Sriwijaya ini. Karena diduga kuat waktu itu salah seorang dari kreator tari gending Sriwijaya ini terlibat dalam komunitas Selekra. Pada saat itu kami hanya merasa, apa sih dosanya? Tari gending Sriwijaya yang begitu indah kok tidak boleh ditampilkan. Hanya itu yang terbersit di hati saya dan di hati kami pada waktu itu. Nah, sekarang tahun 66 akan kedatangan Panglima baru ke Sumatera Selatan. Lalu saya dipanggil dan diperintahkan untuk membuat tarian baru. Selamat datang, tamu tercinta. Tepak Keraton merupakan tari sambut pengganti di masa gending Sriwijaya dibekukan. Kalau tari gending Sriwijaya menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Pada abad ke-16 Palembang itu ada Kesultanan Palembang Darussalam. Masuknya Islam ke Palembang pada abad ke-16 Masehi. Dengan dasar gerak silat saya ciptakan tari baru, tari tepak keraton. Saya menciptakan tari tangga ini memang jujur karena kegalauan saya, mengapa tari gending Sriwijaya tidak boleh ditarikan. Sementara makna dan fungsinya sebagai tari sambut itu sudah dikenal sampai ke mancanegara. Bercerita dan bertanya tentang apa ini tanggai. Jadi bukan tanggai sebagai tari sambut. Ini yang perlu diketahui oleh generasi-generasi muda. Karena identik sekarang kalau bawa tepak, pakai tanggai, itu namanya tari sambut. Tetapi yang saya ciptakan, saya bercerita tentang apa makna tanggai. Mengapa menghiasi jari para penari, para gadis. Dan inilah cerita tanggai saya. Tapi kemudian saya terpikir, tari gending Sriwijaya ini harus dihidupkan. Karena itu saya bilang kepada Pak Asnawi Mangku Alam, hidupkan lagi tari ini, dasarnya apa? Nah, untunglah
Asnawi Mangku Alam yang juga notabene seorang militer, barangkali dia sadar barangkali, atau orang itu menyadari bahwa tidak ada sebenarnya unsur komunisme, tidak ada unsur Marxis di situ. Ya sejak itu Gending Sriwijaya bebas kita nyanyikan sampai sekarang. Ya kita bersyukur karena itu. Tari gending dilengkapi peridon di bagian depan. Tanggai menjuntai cantik menghiasi tangan para penari. Sunting emas tinggi menjuntai menghias kepala penari. Dikawal gagah oleh 2 pria. Kalau saya pribadi, saya kurang suka kalau politik dicampur adukan dengan seni. Biarlah seni itu berkembang, berjalan sendiri, tidak usah ada politik-politik di dalamnya. Saya kan sangat menghormati seni tari. Bukan seni tari ciptaan saya saja, seni tari yang saya hormati. Tetapi seharusnya kita lebih jernih berpikir bahwa kesenian itu adalah unsur yang muncul dari nuansa nurani atau suara nurani. Maka biarkanlah seni itu mengalir dengan baik dan dia masuk ke segala dimensi. Dikalaku merindukan Daun sirih yang berada di dalam tepak yang dibawa oleh penari memiliki makna kerendahan hati. Hal ini digambarkan dari cara berkembangnya daun sirih, dan batang sirih yang memiliki bentuk yang lurus pun mempunyai makna sendiri, yaitu budi pekerti dan loyalitas. Gending Sriwijaya bukan hanya ikon kultural sebuah wilayah. Lebih dari itu, banyak refleksi keagungan kerajaan Sriwijaya yang tertafsir dalam setiap lirik dan gerakan para penarinya.